Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kita yang keempat atau kuliah di minggu keempat ini. Kita akan membahas bagaimana hubungan antara bahaya, kerentanan, dan risiko bencana atau hazard, vulnerability, dan risk. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan memahami dulu bagaimana konsep dari risiko bencana itu sendiri. Disaster risk assessment atau kajian risiko bencana, dalam kita melakukan tindakan pencegahan bencana di suatu daerah, misalnya langkah awal yang perlu diperhatikan bagaimana memahami kajian risiko bencana di suatu daerah tersebut. Sebelum melakukan kajian risiko bencana, kita harus mengetahui apa itu bahaya atau ancaman, kerentanan, dan kapasitas, baik itu kapasitas lingkungannya, kapasitas orangnya, atau kapasitas dari struktur atau bangunan yang ada di sekitarnya, atau boleh dikatakan karakteristik dari kondisi fisik suatu wilayah tersebut. Kemudian persepsi tentang resiko bisa kita kategorikan atau kita bagi, misalnya setiap tindakan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari itu selalu penuh dengan risiko. Nah, persepsi risiko itu tergantung dengan situasi pribadi seseorang. Kemudian setiap orang ingin hidup dalam lingkungan yang bebas dari risiko, namun apakah ini sepenuhnya dapat dicapai, ya kan gitu. Nah, bagaimana cara risikonya jika minum segelas air keran, menjalani X-ray diagnosis untuk mendeteksi kanker, bahan kimia dalam sabun dan sampo yang kita gunakan sehari-hari. Nah, ini tentunya pasti ada risikonya, ya. Namun apa itu risiko? Nah, risiko dapat kita bagi mulai dari peluang yang akan merugikannya, kemudian risiko itu kemungkinan menyebabkan kehilangan, ataupun risiko itu suatu kondisi yang tidak pasti atau adanya ketidakpastian, ya. Berdasarkan klasifikasi di atas, maka unsur-unsur penting yang harus terpenuhi suatu risiko: ada kejadian, ada kemungkinan peluang kerugian, ada Nah, ini tiga unsur ini harus ada agar bisa dapat dikatakan menjadi suatu risiko, gitu ya. Nah, kita lihat sebagai contohnya pada suatu hari hujan lebat. Nah, itu adalah kejadiannya. Kemungkinan akan terjadi banjir. Nah, ini ada kemungkinannya yang akan mengakibatkan hanyutnya rumah-rumah warga. Nah, ini peluangnya, peluang kerugiannya. Jika suatu peristiwa sudah terjadi dan peristiwa tersebut menyebabkan kerugian, maka peristiwa itu dinyatakan sebagai bencana, bukan risiko lagi. Nah, sehingga jika sudah terjadi hujan lebat dan menyebabkan banjir sehingga banyak rumah-rumah warga hanyut, maka itu adalah bencana. Nah, kita tidak menyebutnya risiko lagi. Risiko itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan risiko bencana. Menurut Undang-Undang 24 Nomor Tahun 2007 adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, kehilangan rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat lainnya. Risiko juga merupakan potensi kerugian atau kemungkinan timbulnya korban manusia, kerusakan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah dalam waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang coba kita perhatikan ilustrasi yang ada pada layar. Kita dapat melihat di situ seseorang yang berdiri di pinggir jurang, ya, atau di pinggir tebing, yang mana kondisi di tebing itu adalah kondisi yang rawan, ya. Kita lihat, nah ini sangat rawan. Kemudian
di situ ada ancaman berupa mungkin kelongsoran batu-batu besar atau kejatuhan batu-batu besar. Nah, kita harus lihat. Nah, dan orang yang berdiri di sana di pinggir tebing itu, nah itu merupakan berada dalam kondisi yang rentan. Ya. Kemudian jika batu yang menjadi ancaman tadi ya itu jatuh dan mengenai atau menimpa orang tersebut, maka itu yang kita sebut dengan bencana ya. Maka tidak resiko lagi. Tapi kalau kondisi yang ini masih resiko. Adanya ancaman atau bahaya, ada kondisi yang rawan, ada orang yang rentan. Nah, bencananya itu sudah jika kondisi yang berisiko tadi sudah menyebabkan kerugian dan sudah terjadi, nah itu kita namakan dengan bencana. Begitu kalau kita memahami bencana. Nah, jadi bencana atau bahaya itu apa? Suatu kejadian atau fenomena, baik itu fenomena alam atau non-alam, yang berpotensi mengancam, merusak ataupun yang dapat menyebabkan kerusakan, cedera, hilangnya nyawa dan harta benda, serta hilangnya mata pencarian masyarakat. Contoh kecelakaan kerja, bencana alam, konflik antar suku, kebakaran hutan dan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian jenis ancaman atau bahaya ini bisa kita bagi, ada natural hazard atau bahaya atau ancaman bencana alam, kemudian ancaman dari dampak teknologi, kemudian adanya ancaman dari degradasi lingkungan. Nah, pertama kita lihat ancaman bencana alam, contohnya bencana geologi, ada gempa bumi, tsunami, gunung berapi, kemudian bencana hidrometeorologi, ada bencana banjir, ada badai, ada hujan lebat gitu ya. Kemudian endemik, nah atau pandemi, wabah penyakit misalnya. Kemudian ancaman terhadap kemajuan teknologi, kecelakaan industri misalnya, aktivitas nuklir, adanya polusi udara dari dari kegiatan industri misalnya. Kemudian limbah-limbah beracun. Kemudian ancaman dari lingkungan, penurunan kualitas tanah, penurunan keragaman hayati misalnya, kemudian adanya polusi air, adanya penipisan ozon, kemudian adanya perubahan iklim. Kemudian kita lihat kerentanan. Kerentanan ini adalah kondisi atau rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya atau yang ada itu menimbulkan bencana atau tidak. Nah, rangkaian kondisi ini bisa kita lihat adanya kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi budaya, dan sikap yang mempengaruhi atau mengurangi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan atau mitigasi terhadap adanya bahaya yang mengancam atau adanya bahaya yang ada di sekitarnya. Jenis-jenis kerentanan ini dapat kita lihat sebagai berikut. Ada kerentanan fisik namanya basic vulnerability. Ini berkaitan dengan lingkungan infrastruktur, lingkungan areal pertanian, kehutanan, budidaya air, area pemukiman, konstruksi bangunan, dan hasil-hasil produksi. Seperti struktur dan infrastruktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah potensi kekuatan hazard berdasarkan pola geografis, keadaan fisik dan topografi wilayah setempat, jumlah dan tingkat kepadatan penduduk. Nah, ini juga rentan ya. Pola tingkah laku masyarakat terhadap lingkungannya, jenis material yang digunakan untuk konstruksi bangunan, nah, apakah sudah sesuai standar atau belum. Nah, ini juga menjadi penyebab bahwa kondisi kerentanan seperti ini bisa menjadi penyebab terjadinya bencana gitu ya. Kemudian ada kerentanan sosial. Ini berkaitan dengan sama ada ini soal kepadatan penduduk juga gitu ya. Kemudian persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap bencana, dampaknya dan hubungannya dengan upaya mitigasi. Nah, dan di kerentanan sosial ini juga kita perhatikan kategorisasi untuk kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, wanita hamil, orang berkebutuhan khusus ya, kemudian bayi atau balita dan lansia.
Kemudian kerentanan ekonomi, lemahnya perekonomian masyarakat atau mata pencahariannya rentan terhadap bencana seperti warga yang bertani di mana ladangnya itu berada di lereng Gunung Merapi misalnya. Ini juga rentan. Kemudian kerentanan sikap masyarakat. Nah, ini persepsi masyarakat tentang bencana dan kemampuan mereka dalam upaya mengatasi dampak bencananya. Nah, hal mana juga tercermin dalam menetapkan prioritas dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, itu yang bisa kita bahas kali ini mengenai konsep atau kajian risiko bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.